Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Udiati Putri, NIM 20600118019. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul tentang gelombang materi. Pada poin pertama, akan membahas tentang postulat de Broglie atau biografi singkat dari de Broglie itu sendiri. Berpulangnya Dut Prince Louis de Broglie, fisikawan teori Prancis, bulan Maret lalu pada usia 94 tahun, mengakhiri kehadiran perintis teori kuantum yang hidup di tengah kita. Mereka itu adalah pendobrak ilmu dengan gagasan-gagasan revolusioner pada awal abad ini yang memberi wajah baru bagi fisika, guna untuk memahami alam atom yang mini ini. Pada gilirannya, untuk membuka jalan ke berbagai temuan teknologi menakjubkan seperti transistor dan laser yang tidak diduga sebelum-sebelumnya. Untuk hal ini, selanjutnya saya akan bahas biografi singkat dari de Broglie itu sendiri. Biografinya adalah Max Planck, yang pada tahun 1858 sampai dengan 1947. Ilmuwan fisika teori Jerman ini yang mencetuskan gagasan awal tentang teori kuantum. Teori kuantum ini lahir dari upaya untuk menjelaskan teka-teki dari fisika yang berkaitan dengan pancaran tenaga energi gelombang elektromagnet oleh benda hitam. Pemecahannya ia temukan pada tahun 1901 dengan anggapan bahwa tenaga gelombang elektromagnet dipancarkan dan diserap bahan dalam bentuk catu-catu tenaga listrik yang sebanding dengan frekuensi gelombang elektromagnetnya. Jadi, catu tenaga ini disebut dengan kuanta atau bahasa latinnya yang banyak disebut dengan kuantum. Dengan demikian, pada tahun 1901 dicatat sebagai awal bergilirnya bola teori kuantum. Namun, para fisikawan yang berangkatannya beranggapan bahwa gagasan Planck ini tidak mempunyai makna fisika yang jauh, melainkan sekedar sebagai suatu kilat ilmu matematika belaka. Kemudian 4 tahun berikutnya, pemuda Albert Einstein yang pada tahun 1879 sampai dengan 1955 ia mencatat dirinya sebagai orang pertama yang menerapkan gagasan Planck lebih jauh dalam fisika, salah satunya yang berkaitan dengan efek fotolistrik itu sendiri. Efek fotolistrik yaitu teka-teki terbebasnya elektron-elektron dari permukaan logam bila disinari cahaya atau gelombang elektromagnet. Selanjutnya itu pada poin D, yaitu tentang identifikasi sifat gelombang dari partikel dengan membandingkan panjang gelombang dan dimensi partikelnya. Pada tahun 1924, fisikawan Prancis Louis de Broglie ia mengemukakan bahwa jika radiasi elektromagnetik sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai gelombang dan pada saat lain dapat bertindak sebagai partikel, maka jika benda tersebut bergerak, maka menunjukkan sifat gelombang. Ia menunjukkan sifat gelombang, jadi benda tersebut disebut dengan gelombang materi. Menurut de Broglie, suatu partikel yang memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang, ia mempunyai panjang gelombang, maka panjang gelombang tersebut dinamakan sebagai panjang gelombang de Broglie. Karena itu, panjang gelombang de Broglie itu sendiri berbanding terbalik dengan massa dan laju partikelnya. Sifat partikel dan gelombang suatu materi tidak tampak sekaligus, melainkan sifat yang tampak tergantung pada perbandingan dan panjang gelombang de Broglie dengan dimensi serta dimensi dari sesuatu yang berinteraksi dengannya. Partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang. Fakta yang mendukung teori ini adalah petir dan kilat. Hipotesis tentang gelombang partikel ini berasal dari gagasan-gagasan foton Einstein yang kemudian diterapkan oleh Louis de Broglie itu sendiri pada tahun 1922. Sebelum Compton membuktikannya untuk menurunkan hukum
Wien yang pada tahun 1896, ia menyatakan bahwa bagian dari tenaga elektromagnetik yang paling banyak dipancarkan benda hitam atau benda panas adalah yang frekuensinya itu sekitaran 100 miliar sampai 100 miliar kali suhu mutlak. Pekerjaan ini ternyata memberi dampak yang berkesan bagi de Broglie itu sendiri. Musim panas tahun 1923, de Broglie sendiri menyatakan bahwa secara tiba-tiba muncul gagasan untuk memperluas perilaku rangkap. Cahaya merangkup dua pula alam partikel. Ia kemudian memberanikan diri dengan mengemukakan bahwa partikel seperti elektron juga berperilaku sebagai gelombang. Gagasan ini ia tuangkan dalam 3 makalah ringkasan yang diterbitkan pada tahun 1924. Salah satu gagasannya itu dituangkan dalam jurnal Fac Fisika Prancis Competen Randus, yang penyajiannya secara terinci dan lebih luas kemudian menjadi bahan tesis doktoralnya yang dipertahankan pada November tahun 1924 di Sorbonne, Paris. Berangkat dari dua persamaan yang telah dirumuskan oleh Einstein itu sendiri, yaitu untuk foton itu sendiri, persamaannya adalah E sama dengan E disama dengan H dikali dengan F, sedangkan H dikali dengan F, dan pada foton ini ada dua persamaan, yaitu yang pertama itu E sama dengan H kali F, dan yang kedua itu P sama dengan H. Dalam kedua persamaan ini, perilaku yang berkaitan dengan partikel energi E dan momentum P muncul pada ruas kiri, sedangkan ruas kanan dengan gelombang atau frekuensi F dan panjang gelombang. Besaran H ini adalah tetapan alam yang ditemukan oleh Planck. Tetapan Planck secara tegas, sehingga de Broglie menyatakan bahwa hubungan di atas juga berlaku untuk partikel. Ini merupakan maklumat teori yang melahirkan gelombang partikel atau de Broglie. Untuk partikel seperti elektron, momentum P adalah hasil kali massa sebanding dengan berat dan lajunya. Karena itu, panjang gelombang dari de Broglie itu berbanding terbalik dengan massa dan laju partikelnya, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. De Broglie menyatakan bahwa partikel yang bergerak sangat cepat mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesa de Broglie menyatakan bahwa bagi semua partikel yang bergerak dengan momentum P terkait dengan suatu gelombang lambda, di mana lambda sama dengan A per P, di mana lambda itu sendiri adalah sama dengan H per P. Jadi di sini rumus panjang gelombang de Broglie di mana H ini sendiri itu di mana H sendiri adalah tetapan dari Planck yang memiliki nilai yang sangat kecil. Oleh karena nilainya yang sangat kecil, maka hanya partikel yang berukuran atom inti atau yang berperilaku gelombang dapat teramati, mendapatkan beberapa persamaan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, persamaan yang pertama yaitu P sama dengan M dikali dengan V. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu energi kinetik itu sama dengan 1. Untuk
persamaan yang kedua yaitu EK sama dengan 1/2 dalam kurung N dikali V tutup kurung dikuadratkan, di mana EK itu sendiri sama dengan P kuadrat per M, di mana EK itu sendiri yaitu P kuadrat dikali dengan M, di mana P itu sama dengan akar dari 2 EK dikali dengan M. Jadi yang berikut yaitu yang persamaan yang ketiga yaitu E sama dengan HC dibagi dengan lambda sama dengan H kali F, di mana F itu sendiri sama dengan F itu sendiri sama dengan F sama dengan E dibagi H C sama dengan F dikali lambda dalam kurung foton, karena ini merupakan tesis dari foton itu sendiri. Selanjutnya pada persamaan yang keempat yaitu kinematika non relatif. Jadi pada persamaan yang keempat itu di mana kinematika relativitas berbanding dengan energi kinetik lebih kecil E sama dengan 0. Kemudian persamaan yang terakhir yaitu persamaan kelima. Persamaan kelima itu kinematika relativitas berbanding dengan E, di mana E sama dengan E0 ditambah dengan EK. Jadi mungkin itu sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.